Halo semua, selamat datang di channel YouTube Dapur Dino. Kali ini saya akan membuat dan membagikan resep coto Makassar. Ini rasanya enak, gurih, kuahnya kental, dan rasanya nggak kalah enak sama coto-coto yang dijual di Makassar. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya, bagi yang baru nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Untuk bahan utamanya, di sini saya menggunakan 600 gram daging sapi sudah dicuci bersih. Kemudian saya menggunakan jeroan sapi. Di sini saya menggunakan paru, limpa, dan hati. Kalau tidak suka jeroan sapi bisa di skip ya. Untuk jeroannya saya menggunakan kira-kira 100 gram. Selanjutnya untuk bumbu halusnya, di sini saya menggunakan 15 siung bawang merah. Ini saya potong-potong kecil, dan 10 siung bawang putih. Ini saya potong-potong kecil juga. Kemudian 2 ruas jahe dan 2 ruas lengkuas. Ini sudah saya potong-potong kecil juga. Selanjutnya 8 batang serai. Ini saya ambil putihnya saja dan saya potong-potong kecil juga. Kemudian 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Selanjutnya 2 sendok makan jinten yang sudah disangrai. 3 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai juga. 1 sendok teh merica yang sudah disangrai dan 1 biji pala. Selanjutnya 8 buah kemiri yang sudah disangrai juga. Selanjutnya sekitar 3 cm kayu manis. Kemudian 2 sendok teh garam dan setengah sendok makan kaldu sapi. Selanjutnya saya menggunakan setengah atau sekitar 100 ml susu UHT. Ini opsional, bisa di skip. Kemudian untuk bahan cemplungannya saya menggunakan 2 batang serai, 2 daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan 1 ruas lengkuas. Dan terakhir 500 ml air. Kalau mau diganti sama air cucian beras juga nggak apa-apa. Selanjutnya untuk bahan pelengkapnya saya menggunakan daun bawang dan daun seledri, sambal, jeruk nipis, kecap manis, dan bawang goreng. Untuk cara membuatnya, pertama-tama dagingnya akan saya masak. Di sini saya masak menggunakan presto biar lebih cepat. Saya presto kurang lebih 1 jam. Masukkan juga bahan cemplungannya, ada serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Bekas air untuk memasak daging ini jangan dibuang ya, digunakan untuk kuah coto nanti. Di wadah terpisah saya akan masak juga jeroannya. Saya masak kurang lebih 45 menit. Air sisa memasak jeroannya ini nanti dibuang aja. Sambil menunggu daging dan jeroannya masak, di sini saya akan goreng bumbu-bumbunya. Yang pertama saya akan goreng bawang merah dan bawang putih sampai sedikit layu. Kalau sudah seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya goreng juga serehnya yang sudah dipotong-potong tadi sampai sedikit kecoklatan. Dan terakhir saya akan goreng jahe dan lengkuasnya. Langkah selanjutnya saya akan menghaluskan ketumbar, merica, jinten, dan pala dengan menggunakan ulekan. Tapi saya sarankan untuk menggunakan blender biar lebih cepat. Kemudian kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan haluskan kacang tanah yang sudah digoreng menggunakan blender. Kalau sudah halus kemudian kita sisihkan. Selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah digoreng tadi. Masukkan juga kemiri. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi dan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Tambahkan sedikit air, kemudian kita blender sampai bumbunya betul-betul halus. Kalau bumbunya sudah halus seperti ini, kemudian kita matikan blendernya dan kita sisihkan dulu.
Langkah selanjutnya saya akan menumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis sampai bumbunya wangi dan matang. Kalau bumbunya sudah matang seperti ini, kemudian kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, daging yang sudah kita presto dan jeroan yang sudah kita masak, kemudian kita akan potong-potong sesuai selera. Setelah dipotong-potong, kemudian kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, air sisa rebusan daging, kemudian kita tambahkan air kurang lebih 500 ml. Tambahkan kayu manis, kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Kita masak lagi sampai airnya mendidih kembali. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan daging dan jeroan yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan juga garam dan kaldu sapi secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali dan kita masak sampai kurang lebih 15 menit. Jangan lupa tambahkan susu UHT. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan kompornya dan coto Makassarnya siap untuk disajikan. Ini cotonya sudah saya pindahkan ke mangkok, kemudian kita tambahkan daun bawang seledri. Tambahkan juga bawang goreng. Tambahkan sambal bagi yang suka pedas dan jeruk nipis. Dan ini dia coto Makassarnya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, ditambah dengan perasan jeruk nipis, kecap, sambal, dijamin mantul. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.